Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ya, sebelum kita memulai pelajarannya, terlebih dahulu kita membaca doa. Siapa yang bisa memimpin membaca doa? Coba tunjuk tangan. Ya, sekarang kita mulai baca doa ya. Semoga apa yang kita bacakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menerangkan hati kita ketika sebelum belajar. Sekarang coba kita buka bukunya masing-masing dulu. Buka bukunya ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, sekarang coba dirapikan dulu tempat duduknya. Rapikan tempat duduk. Ada nggak sampah-sampah di bawah? Ada? Udah rapi semua? Ya. Ya. Sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Hari ini ada nggak teman kita yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa namanya? Rizky, Bu. Rizky. Kenapa dia tidak hadir? Sakit, Bu. Ya. Mudah-mudahan teman kita si Rizky cepat sembuh dan bisa kembali belajar seperti biasa. Baiklah anak ibu sekalian, materi kita hari ini adalah tentang sambungan. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang iman kepada hari akhir. Sekarang kita membahas lanjutan materi iman kepada hari akhir, yaitu contoh perilaku rendah hati. Di sini ada nggak yang tahu bagaimana contoh perilaku rendah hati? Ya, sekarang Ibu bacakan dulu ya, Ibu jelaskan dulu. Contoh perilaku rendah hati yaitu beriman kepada hari akhir tidak hanya dibuktikan melalui keyakinan hati dan kata-kata. Setiap umat Islam harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dikatakan beriman kepada hari akhir jika perilaku seorang masih mementingkan kehidupan dunia dan melupakan hari akhir. Adapun contoh perilaku yang orang yang beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang beriman kepada hari akhir akan berperilaku baik dan senantiasa selalu memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa rajin beribadah untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. Yang ketiga, ia akan senantiasa berhati-hati dalam sikap
perbuatan yang maksiat. Ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan rendah hati. Jadi kita sebagai umat Islam harus meyakini adanya hari akhir. Bagaimana cara meyakini dengan hari akhir? Dengan mencontohkan sifat yang berperilaku, contoh yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Salah satu contohnya yaitu selalu berbuat baik kepada orang lain. Ya. Selanjutnya, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, suka bersedekah, rajin mengaji. Ya, tidak boleh berbohong kepada orang lain. Itu adalah contoh salah satu sikap yang mencerminkan rendah hati sebagai tanda kita yakin dan percaya kepada iman kepada hari akhir. Selanjutnya, contoh sikap rendah hati. Pertama, mendahulukan orang lain dengan sikap rendah hati, tidak ragu untuk memprioritaskan orang lain dalam bertindak. Hal ini bukan untuk menunjukkan kepedulian mereka, karena orang tersebut benar-benar ingin menolong sesama. Maksudnya, kalau nanti ada orang lain ingin minta tolong sama kita, terus kita pun butuh sama orang lain. Jadi caranya bagaimana? Kita dahulukan dulu teman. Dahulukan dia dulu teman, kita tolong dia dulu. Baru kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Itulah salah satu contohnya. Yang kedua, mau mendengarkan orang lain. Orang dengan sikap rendah hati tidak akan memotong pembicaraan orang lain, melainkan akan mendengarkan orang tersebut secara sesama dan menunjukkan ketertarikan mereka akan topik terkait. Misal, dalam suatu ruangan ini kita membahas masalah dan satu teman, ada orang mengeluarkan pendapat. Dia mengeluarkan pendapat, tidak boleh kita dahului. Misalnya ada yang mau bertanya, satu orang yang menjawab. Dan kalau misalkan nanti, bagaimana pendapatmu tentang kawan sekolah tadi? Begini-begini Bu. Ya, kita dengarkan dulu apa yang harus disampaikannya, baru kita sambung omongannya. Tidak boleh dia berbicara, kita pun berbicara. Ya, tidak boleh seperti itu. Dan selanjutnya, mau belajar sesuatu yang baru, dikarenakan orang-orang dengan sikap rendah hati menyadari segala kekurangan yang mereka miliki. Mereka tidak akan untuk mencari ilmu baru agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada teman kita yang perilakunya buruk, tidak boleh kita tidak boleh dimusuhi. Bagaimana cara kita mendekati teman tersebut? Caranya kita dekati dia, kita nasihati dia, kita berikan pandangan-pandangan yang bagus. Ya, dan selanjutnya mau menerima pertolongan. Umumnya orang-orang dengan ego tinggi menolak untuk menerima pertolongan karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa. Berbeda dengan rendah hati yang tahu kelebihan dan kekurangan mereka sehingga mau menerima pertolongan. Misalnya ada salah seorang teman kita yang ingin menolong kita dalam keadaan susah. Tiba-tiba kita tidak mau ditolong sama dia. Itu tidak boleh. Ya, kalau ada teman yang ingin menolong kita, harus kita terima dengan ikhlas dan mengucapkan terima kasih. Nanti kita udah ditolong sama kawan, kita nggak mau berterima kasih sama dia. Itu adalah contoh perilaku yang tidak baik. Selanjutnya, bisa menerima kritik dengan baik.
berdebat membahas, ada salah satu teman kita yang berantem. Si polang-polang begini tadi, yang sana begini-begini tadi. Dan jadi kita tidak boleh mengkritik dia, tidak boleh menghujat, tidak boleh menghina teman yang berantem tadi. Kalau bisa kita damaikan dia, kita dudukkan bersama, kita tanya satu-satu. Jangan memihak kepada yang satu. Misal, kamu tadi gara-gara apa berantem, yang ini gara-gara apa berantem. Kita damaikan mereka. Ya, setelah kita damaikan, kita suruh orang itu bersalam-salaman dan saling memaafkan. Dan tidak meremehkan orang dan suatu peristiwa. Ini tadi contohnya udah Ibu jelaskan. Kalau ada orang yang misal, ini contoh, ada salah satu teman kita yang tidak pandai membaca, tidak bisa menulis, dan gitu tidak pintar, kita tidak boleh menghina, tidak boleh meremehkan, harus dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Dengan cara kita kasih arahan, kita kasih bimbingan. Kalau perlu kita ajari dia begini caranya menulis, begini. Kita kasih nasihat. Tidak boleh merendahkan. Selanjutnya, dari pelajaran yang kita ambil tadi, ada beberapa hikmah yang kita dapat beriman kepada hari akhir. Pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun, lebih baik lagi untuk beribadah. Sesama seorang muslim meyakini adanya hari kiamat, mereka akan mengingatkan ibadahnya, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Seorang muslim yang meyakini adanya hari kiamat, dia tahu bahwa setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Seperti yang kita bahas minggu lalu, kalau kita banyak berbuat baik, maka yang ditimbang di akhir kelak mendapat balasan tempatnya di surga. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Contoh hikmah yang kita dapat meyakini adanya hari akhir, mendorong kita agar tidak berbuat kejahatan. Kenapa seperti itu? Karena kita udah tekun beribadah, rajin bersedekah, rajin sholat, rajin membantu orang tua, rajin belajar. Itu tandanya hikmah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya, sekarang anak ibu sekalian, coba kalian perhatikan gambar di depan. Amatilah gambar berikut. Pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Dari yang gambar 1, 2, 3, dan 4, yang pertama, gambar apa yang kalian lihat? Gambar apa tuh? Gambar orang bersedekah. Yang kedua, membantu teman dalam keadaan kesusahan atau kesulitan. Yang ketiga, orang sholat atau orang lagi beribadah. Yang keempat, orang mengaji. Jadi dari gambar 1, 2, 3, dan 4 tadi adalah contoh-contoh atau perilaku mencerminkan rendah hati. Tadi udah Ibu jelaskan. Ya, inilah dia contohnya. Kalau ada orang teman kita lagi kesusahan, ada teman kita lagi terluka, kita bantu. Ya, rajin beribadah, rajin sholat, rajin bersedekah, itu contoh perilaku yang mencerminkan rendah hati. Baiklah anak ibu sekalian, sekarang ibu bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, coba silakan. Bagaimana contoh sikap rendah? Contoh sikap rendah hati adalah suka menolong orang lain. Tidak boleh sombong dan tidak boleh
iri dan dengki. Dah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ada? Siapa yang mau bertanya? Baiklah anak ibu sekalian, kalau tidak ada lagi bertanya, sekarang ibu buat kerja kelompok. Ibu buat ke dalam dua kelompok. Nanti kalian masing-masing memilih salah satu teman kalian yang membacakan hasil diskusi kalian ke depan masing-masing. Ya. Sekarang coba kalian buat bentuk dulu kelompoknya. Bentuk kelompoknya ibu beri waktu 5 menit. Ya, silakan bentuk kelompoknya dulu. Langsung ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok dengan tugas masing-masing. Dan kalian pilih salah satu nanti yang bisa membacakannya ke depan. Bagaimana, udah siap? Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, kita bacakan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya. Sekarang coba kalian balik ke tempat duduk masing-masing. Sudah siap semua? Sekarang coba dari kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 1. Contoh perilaku rendah hati. 1. Rajin beribadah. 2. Selalu berbuat baik kepada orang lain. 3. Tidak sombong. 4. Selalu bersikap rendah hati terhadap orang lain. Ya, beri push dulu sama teman kita.